Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya, Mas Aan, boleh dipimpin doa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 8G, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Ya, alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Jevika. Kenapa Jevika? Oh, sakit. Oh iya benar, tadi Jevika sudah WA Pak Saiful tadi izin sakit ya. Ya kita doakan semoga lekas sembuh ya, biar segera bisa bergabung kembali dengan kita ya, belajar lagi seperti biasa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Pak Saiful mau ngecek dulu kebersihan kelas nih. Sudah dipiketin? Sudah disapu? Sudah ya. Oh iya, sudah bersih. Oke, seragamnya sudah rapi semua? Oh, sehari ini pakai batik, seragamnya memang dikeluarkan ya bajunya ya? Ya sudah, tidak apa-apa. Enggak pakai dasi memang ya. Oke. Biar semangat ya. Sebelum kita masuk ke materi, biar semangat kita yel-yel Esporaka dulu. Sudah diajarkan ya dulu waktu kelas 1, waktu MOS ya. Masih ingat? Oke. Siapa kita? Esperoka. Siapa kita? Esperoka. Esperoka? Saya. Oke, tepuk tangan. Nah, Pak Saiful sebelum masuk ke materi, Pak Saiful mau mengingatkan dulu materi pertemuan kita sebelumnya. Kita waktu pertemuan sebelumnya bahas apa ya? Iya betul, bahas tentang puisi atau teks puisi. Di pertemuan yang sebelumnya kita bahasnya apa saja waktu itu? Iya, pengertian dan unsurnya. Pengertiannya ada yang masih ingat? Ngacung? Oke, Faif. Apa If? Pengertiannya If? Puisi adalah salah satu karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penulisnya dengan bahasa yang indah. Oke ya, jadi puisi adalah salah satu karya sastra yang berisi ungkapan hati dari penyairnya atau penulisnya. Oke, Viv. Sip ya jawabannya. Terus yang kedua adalah unsurnya, unsur pembentuk puisi. Ada yang masih ingat apa saja? Aan, ya An, apaan? Rima atau sajak. Nah, rima atau sajak dalam puisi, ada yang tahu? Masih ingat? Apa sajaknya? AA, betul ya. Jadi bedanya dengan pantun. Kalian waktu kelas 7 belajar pantun ya? Kalau pantun itu sajaknya? Ya, ABAB. Kalau puisi, AAA. Jadi belakangnya sama semua. Ya, per baitnya. Misalkan belakangnya A, ya A semua. Belakangnya U ya U semua, belakangnya I ya I semua. Seperti bedanya seperti itu. Terus unsur yang kedua, siapa yang masih ingat? Ngacung. Oh ya Kamila. Nada atau irama. Ya ya, jadi ternyata puisi itu punya nada atau irama ya dalam pembacaannya. Itu nanti pelajaran tentang membaca puisi di pertemuan berikutnya ya. Hari ini kita menulis dulu. Lalu unsur yang ketiga, ada yang masih ingat, Cung? Ya, Jenson? Ya, diksi atau kata. Kata-kata dalam puisi menurut kalian bagaimana? Kata-katanya harus dibuat yang indah. Iya, jadi puisi itu kata-katanya bukan kayak kalian nulis cerita ya, beda. Ya, nanti kalian akan tahu. Terus unsur berikutnya, ya, majas. Nah, itu tadi kaitannya dengan diksi. Jadi diksi itu biasanya dalam puisi adalah menggunakan
majas atau kata kiasan, ya, kata yang diindah-indahkan. Jadi bukan makna sebenarnya. Ya, nanti kalian akan menemui majas di puisi. Lalu unsur berikutnya, ya, oke, amanat. Ya, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulisnya. Ya, misalkan puisi itu memiliki amanat supaya kita rajin belajar, supaya kita menyayangi orang tua misalkan, atau misalkan kalau puisinya temanya lingkungan berarti mengajak kita untuk menjaga lingkungan. Seperti itu tuh namanya amanat. Ada lagi kah unsur? Ya, Dava? Tipografi, ya betul. Jadi tipografi adalah tampilan puisi, ya. Puisi jelas memiliki tampilan yang beda dengan karya sastra yang lainnya, ya. Kalau misalkan karya sastra cerpen, itu tampilannya tulisan banyak banget gitu, ya Pak enggak? Ya, kalau puisi punya tampilan tersendiri, ya. Biasanya itu satu bait ada 4 baris, ya, 4 baris. Terus nanti ganti lagi baris bawahnya itu agak geser seperti itu. Ya Pak enggak? Terus biasanya tipografi puisi itu biasanya tampilannya indah enggak? Iya, berwarna-warni ya, biar menarik perhatian pembacanya. Biasanya dihias warna-warni, ada gambar bunganya, ada gambar apanya, seperti itu. Ya, itu namanya tipografi. Ada lagi? Oh, ada lagi ternyata. Apa, Mbak? Tema, ya, itu yang unsur yang paling utama adalah tema puisi atau gagasan pokok puisi. Contoh-contoh tema puisi apa aja misalkan? Puisi tentang persahabatan. Ada yang temanya percintaan, ada yang temanya misalkan pendidikan, ada yang misalkan temanya ya, banyak tema-tema puisi itu ada banyak. Oke, ada lagi kah unsur puisi? Sudah disebutkan semua ya? Nah, oke. Sip. Itu tadi kita sedikit mengingat pembelajaran yang lalu. Nah, ini Pak Saiful punya tampilan PowerPoint. Ya, jadi materi hari ini adalah membuat puisi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Mas, siapa ya yang baca ya? Mas Andika udah sering Pak Saiful tunjuk ya. Mas Ahmad Tauhid mana? Hid, baca Hid. Tujuan yang pertama. Yang keras. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan langkah-langkah menulis puisi atau membuat puisi, ya. Terus yang kedua. Salah. Yang kedua. Siapa ya? Mas Arya. Mana Arya? Oh ya, baca ya. Ya, tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah nanti kalian diharapkan bisa menulis atau membuat puisi. Dasarnya apa? Yaitu tadi unsur-unsur puisinya, ya. Seperti itu. Itu tujuan kita hari ini. Nah, untuk berikutnya Pak Saiful ada games ya atau permainan. Ini namanya TTS. Ini permainannya Pak Saiful zaman kecil ya, kalau lagi gabut, kalau lagi nganggur, nang pos ronda gue biasanya anak TTS, siapa enggak? TTS ada yang tahu kepanjangannya? Teka-teki sayang. Oh, teka-teki silang, baik ya. Kita kerjakan bareng ya. Nanti langsung kalian tulis di depan. Spidol. Ada yang pernah mainan TTS di rumah? Iya ya, sebenarnya ini permainan tradisional ya, permainan anak-anak zaman dulu, zaman bahola, zaman Pak Saiful kecil. Ini kalian zaman sekarang mungkin sudah asing ya sama yang namanya TTS. Ya apa enggak? Ya, kalian pasti sekarang mainannya Mobile Legends. Ya enggak? App. Apalagi YouTubean, Instagraman, ya enggak? Jadi TTS masih asing ya. Tapi tahu ya cara kerjanya ya. Cuma ngisi kotakan dari kata kunci yang di sini. Kita mulai. Ya, 1 mendatar. Ada yang berani? Kata kiasan.
Siapa? Esti? Berani? Oke, S, tulis S. Satu mendatar, kata kiasan kira-kira apa? Oh ya, ini masih ada hubungannya sama materi kita ya, yaitu unsur pembangun puisi. Kata kiasan menurut Esti itu adalah majas. Oke, pas ya. Pas ya sama kotaknya ya. Berarti betul ya? Betul. Ya, betul. Majas. Kata kiasan itu nama lainnya majas. Sekarang yang kedua, 3 mendatar. Gagasan pokok, ada yang berani? Oke, Mas. Silakan. Mas siapa ya? Pak Saiful belum hafal. Mas Revan. Gagasan pokok. Kira-kira apa? Oke, pas ya, di kotaknya pas lagi. Gagasan pokok itu tema, betul. Sekarang yang 3 mendatar. Sepi banget ya. Kalau jawab benar ditepuk tangan lah ya. Ini tadi betul tema. Tepuk tangan buat Revan. Sepi banget kayak di kuburan. Nomor 5 nih, mendatar. Ada yang berani nggak tampilan puisi? Nah, tadi udah dibahas. Ya, Mbak, maju. Mbak siapa ya? Sheryl. Pak Saiful belum hafal. Tampilan puisi tadi sudah disinggung di awal. Kira-kira pas gak nih? Oke, ternyata pas. Ya, betul. Tampilan puisi adalah tipografi. Oke. Ada lagi? Pilihan mendatar nomor 8, pilihan kata. 5 kotak. Ada yang berani? Oke. Mas Dimas. Pilihan kata. Diksi. Oke, betul. Tadi juga sudah disinggung di awal. Pinter-pinter ya, 8G ya. Wali kelasnya siapa sih? Oh, Pak Saiful. Pantesan pinter-pinter. Lanjut. 9 mendatar. Berapa kotak? 5 kotak lagi. Ada yang berani? Ush. Mbak siapa? Dina. Dina apa sih, Ki? Dina Selasa. Oh, baik. Sajak. Oke. Nama lain Rima. Rima itu namanya sajak, betul? Betul. Oke. Mendatarnya sudah habis ya. Orang yang menurun. Pesan yang ingin disampaikan dalam karya sastra. 2 menurun. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 6 kata ya, 6 kotak. Ada yang berani? Oke, Mas. Siapa ya? Bian. Mas ya, Bian. 6 kotak. Pesan yang ingin disampaikan dalam karya sastra adalah nat. Oke, pas ya. Betul ya? Tepuk tangan. Nah, sekarang 4 menurun. Salah satu karya sastra. Apakah itu? 4 menurun mana? 1, 2, 3, 4, 5 kata. Ada yang berani? Push. Keren sekali ya. Pinter-pinter ini 8G. Puisi oke ya. Salah satu karya sastra yang sedang kita bahas ya, yaitu puisi. Betul. Menurun nomor 6. Mana ini 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak. Ada yang berani? Penulis puisi ini apa kira-kira? Yuk Mas Vicky. Penulis puisi ya. Oh, berarti mungkin namanya. Orang yang menulis puisi adalah Oke, penyair. Betul? Oke, tepuk tangan. Penyair. Pas. Ya, sekarang kotak yang terakhir. 5 kata. Nada dalam pembacaan puisi. Siapa yang berani? Oh iya, Mbak. Silakan. Mbak siapa?
Hah? Aisyah. Ya, nada dalam puisi adalah irama. Oke. Sudah terisi semua ya. Pas ya kata-katanya ya. Berarti betul semua ini. Permainan ini untuk mengingatkan kalian ya, unsur batin puisi itu apa saja. Ya ini diantaranya adalah ini. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Kayaknya ini Pak Saiful hapus ya. Nah, itu tadi untuk sedikit mengingatkan unsur batin puisi. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke materinya, yaitu membuat puisi. Di sini ada yang sudah pernah membuat puisi? 8G sudah ada yang pernah membuat puisi? Sudah punya pengalaman buat puisi? Sudah. Kapan itu? Kapan? Ketika sedang SD? Materi SD sudah pernah bikin puisi ya? Oh ya. Waktu SD ditugaskan membuat puisinya dengan cara seperti apa? Disuruh ngarang tok ya? Disuruh sambil bayangin tok ya? Ya, iya ya. Ketika kalian membuat puisi dengan cara hanya membayangkan, hanya mengimajinasikan, itu kalian mengalami kesulitan nggak? Iya ya, kadang sulit ya. Ya, wong belum punya bakat jadi penyair, jadinya sulit. Iya apa enggak? Nah, untuk pertemuan kali ini Pak Saiful punya trik tersendiri atau punya metode tersendiri ya. Namanya adalah picture and picture. Yaitu metodenya mungkin dari luar negeri ya, makanya namanya Inggris, picture and picture. Kalau di Indonesia kan apa artinya? Picture itu artinya ya, gambar dan gambar. Jadi nanti metodenya itu memakai kumpulan gambar atau gambar berseri, nanti tinggal diurutkan saja. Yaitu namanya metode picture and picture. Ya. Lambe Jawa orang yang ngomong bahasa Inggris. Nah, ini Pak Saiful punya tayangan. Mana ya? Ya, Pak Saiful punya tayangan tips atau cara-cara membuat puisi. Tapi membuat puisi secara umum ya, bukan secara dengan picture and picture. Kita lihat cara bikin puisi dengan cara umum, yang secara umum dulu ya, yang membayangkan tadi. Kita lihat bersama-sama. Kaget ya, Mbak? Masih ditutup. Kok masih? Sebentar. Oh, ininya belum end. Tampilannya masih ini ya. Hai adik-adikku yang rajin dan pintar. Bentar. Sebentar, tadi tampilannya masih PowerPoint. Maaf. Nah, ini, lihat. Hai adik-adikku yang rajin dan pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Aida di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan tetap bersemangat ya. Apa kalian sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar bersama mengenai langkah menulis puisi. Dalam menulis puisi terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Apa saja langkah-langkah tersebut? Ayo simaklah dengan baik. Pertama, tentukan gagasan pokok. Gagasan pokok disebut juga ide. Ide menulis puisi dapat berasal dari pengalaman yang berbesar
kebiasaan yang kalian miliki. Misalnya, pengalaman mengunjungi tempat yang indah. Pengalaman menyedihkan juga dapat kalian jadikan ide untuk menulis puisi. Kedua, kelabasan. catatlah hal-hal menarik dari Iqbal. Kata Putri. Ya, tadi langkah yang pertama adalah menentukan gagasan pokok atau nama lainnya adalah menentukan tema ya, yaitu salah satu unsur puisi juga itu tadi, yaitu menentukan tema. Ya, nanti tema yang akan Pak Saiful berikan ke kalian ya ketika penugasan adalah profesi ya, atau pekerjaan atau cita-cita. Nanti temanya kita tentukan adalah cita-cita atau profesi. Ya, jadi yang pertama adalah menentukan tema ya. Itu. Kedua, catatlah hal-hal menarik dari ide yang sudah ditentukan. Misalnya, ide tentang keindahan alam di suatu tempat. Kalian dapat mencatat keindahan yang dilihat, kesan terhadap sesuatu yang dilihat, serta harapan setelah melihat atau mengunjungi tempat tersebut. Ya, yang kedua tinggal mencari ide ya. Di sini dicontohkan misalkan idenya tentang keindahan alam. Ya, nanti idenya berarti yang berhubungan sama pekerjaan atau profesi atau cita-cita. Ya, nanti ada gambarnya. Gitu. Ketiga, rangkailah beberapa hal yang telah kalian catat menjadi kalimat puisi. Kata-kata dalam puisi harus indah dan bermakna. Kalian dapat menggunakan kata-kata yang bermakna konotasi supaya puisi kalian indah. Makna konotasi merupakan makna yang bukan sebenarnya dari sebuah kata. Kalian juga dapat menggunakan majas atau gaya bahasa. Misalnya, majas metafora. Ya, yang ketiga adalah merangkai ide-ide yang tadi kalian temukan ke dalam sebuah kalimat. Nah, kalimat dalam puisi itu enggak biasanya ya, tapi harus indah dan memiliki makna. Ya, salah satunya adalah menggunakan salah satu unsur puisi tadi, yaitu majas ya, kata-kata yang indah. Ya, misalkan matahari pagi ini tersenyum padaku, gitu. Itu majas bukan? Majas ya. Ya, karena kan matahari kan benda mati, tapi di situ dikatakan bisa tersenyum, itu namanya majas personifikasi. Iya betul, masih ingat ya? Tuh. Yang keempat. Rangkailah kalimat-kalimat puisi tersebut menjadi bait puisi. Kelima. Ya, yang keempat adalah kalimat yang tadi sudah kalian temukan dari ide, tinggal dibuat bait. Lazimnya atau umumnya satu bait puisi itu terdiri dari berapa baris? Iya betul, 4 baris ya. Satu bait 4 baris. Hampir mirip seperti pantun ya. Terus yang kelima, tinggal menentukan judul. Ya, ini sama seperti tekniknya Pak Saiful. Pak Saiful juga kalau membuat puisi pasti judulnya carry ya, atau terakhir-terakhiran. Ya. Puisinya udah jadi baru kepikiran judulnya apa. Seperti itu. Makanya ini menentukan judul di terakhir. Tentukan judul puisi. Keenam, suntinglah puisi yang telah dibuat. Kegiatan ini dilakukan untuk memperbaiki puisi dengan cara mengganti kata-kata yang belum sesuai. Ya, yang keenam adalah tinggal menyunting ya, atau memperbaiki puisi yang sudah kalian buat. Sama aja dicek lagi lah. Puisi yang sudah jadi dicek lagi. Kira-kira ada kata yang kurang pas atau enggak. Kira-kira sajaknya udah, misalnya belakangnya sudah U semua belum. Misalkan bait yang kedua sajaknya sudah A semua belum gitu. Ya. Jadi per bait itu sajaknya atau rimanya harus sama. Tapi kalau sudah ganti sajak boleh menggunakan sajak yang berbeda. Ya, misalkan sajak bait pertama sajaknya U semua. Bait yang kedua misalnya A semua. Bait yang ketiga misalnya I semua, gitu boleh. Ya. Disunting lagi, jadi dicek lagi puisinya sudah betul apa belum. Misalkan ada kata-kata yang belum pas apa belum. Seperti itu namanya menyunting. Ya.
Oh, dah ternyata cuma 6. Adik-adik, itulah langkah-langkah menulis puisi. Mudah bukan adik-adik? Setelah menyimak video ini, kerjakan soal-soal pada buku ya. Ya. Sampai di sini dulu ya video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran yang lainnya. Ya, itu tadi tips atau trik cara menyusun atau membuat puisi. Kaget ya, sama. Ya, itu tadi cara membuat puisi yang secara umum. Nah, sekarang Pak Saiful akan menerapkan yang tadi sudah Pak Saiful ceritakan ya, yaitu membuat puisi dengan metode picture and picture. Susah ya menyebutnya ya, pakai bahasa Inggris. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Memakai metode gambar dan gambar ya. Ini Pak Saiful contohkan dulu. Tadi temanya apa? Yang sudah Pak Saiful pilihkan? Temanya kita akan membuat puisi tentang tentang profesi atau cita-cita ya, atau pekerjaan. Nah, ini Pak Saiful ambil pekerjaannya Pak Saiful, yaitu seorang guru ya. Ini misalkan Pak Saiful punya 3 gambar ya. Ini misalkan Pak Saiful urutkan secara acak dulu. Kira-kira yang pantas untuk gambar yang pertama yang mana? Angel ya. Gambar yang pertama kira-kira yang mana? Gambar yang pertama. Yang pantas untuk bait pertama. Yang mana? Yang ini. Yang ini ya. Bait pertama ini ya. Ini ceritanya ada gambar. Ini Pak Saiful, ibaratkan Pak Saiful aja lah ya. Ini misalkan Pak Saiful misalkan waktu kecil lagi belajar misalkan. Terus ngayal cita-cita. Kalau sudah besar ingin menjadi guru. Ya, ini ceritanya ya. Berarti kita tempel. Ini Pak Saiful kebetulan sudah pakai double tip di belakang. Angele. Ya, ini gambar yang pertama ya, deal ya. Pak Saiful tempel di sini. Misalkan, set. Jadi ada seorang anak yang sedang belajar, terus dia cerita-ceritanya ngayal. Besok kalau sudah besar kepengen jadi guru. Nah, gambar yang kedua, mau yang mana kira-kira? Yang pas. Kanan apa kiri? Kanan ya, oke. Jadi cita-citanya sudah terwujud ya. Pak Saiful ketika sudah besar, dia sudah menjadi guru. Ini ceritanya lagi ngapain? Ya, lagi ngajar di dalam kelas ya. Berarti ini gambar kedua kita tempel. Ternyata agak susah ini ya, pakai double tip ya. Aduh. Nah, susah banget. Ini gambar yang kedua. Nah, ini gambar yang ketiga. Jadi Saiful ketika sudah besar, selain menginginkan menjadi guru yang mengajar di kelas, ternyata dia juga cita-citanya ya berharap kalau di luar lingkungan dia juga dekat denganmu, iya dengan muridnya, dengan siswa, dengan kalian ya. Jadi selain dia menjadi teman di dalam kelas, juga bisa dekat dengan siswa di luar kelas. Itu cerita-ceritanya seperti itu gambarnya. Ya. Nah, ini namanya metode picture and picture. Set. Nah, dari ketiga gambar ini Pak Saiful cerita-ceritanya nih bisa membuat puisi ya. Misalkan di bait yang pertama, dari gambar yang pertama itu.
Nah, judulnya jika aku menjadi guru. Nah, misalkan Pak Saiful nih, ini Pak Saiful bikinnya spontan ya waktu itu. Nah, misalkan rajin belajar adalah jalan ninjaku. Ya, jadi jalan ninjaku ini merupakan suatu majas ya. Jalan ninja, cerita-ceritanya tujuan hidupnya lah. Tuh. Terus yang kedua, ya, jalan ninja untuk meraih cita-citaku. Cita-citaku yang ingin menjadi guru. Harus kuwujudkan demi kedua orang tuaku. Ya. Tuh misalkan Pak Saiful dapat nih gambaran dari gambar yang pertama, Pak Saiful spontan dapat kata-kata ini. Nah, ini sajaknya apa? Memakai sajak U, betul. U, citaku, ninjaku, guru, U. Ya, jadi sajaknya sama, yaitu U. Beda seperti pantun. Kalau pantun kan A, B, ya, B. Kalau puisi itu belakangnya sama. Oke. Nah, sekarang dari gambar yang kedua, Pak Saiful juga dapat kata-kata lagi nih, misalkan. Wah, ternyata nggak pas ya, nempelinya. Pak Saiful geser ya. Ternyata menceng. Nah, misalkan menjadi guru, ya, pekerjaan yang mulia. Oh, gini aja Pak Saiful, tunjuk aja, Mbak, baca Mbak. Bait kedua. Ya, kamu dari awal menjadi guru. Ya, bait yang kedua Pak Saiful dapat kata-kata misalkan ya, menjadi guru, pekerjaan yang mulia. Mengajar siswa jadi kaum ya, agar hidup mereka tak sia-sia, agar hidup mereka selalu bahagia. Ya, jadi itu tujuan ya, tujuan guru ngajar lah. Nah, di sini menggunakan sajak apa? Iya, a. Ya, malah bisa iya. Ya, jadi dua sajak yang sama. Terus dari picture atau gambar yang ketiga, Pak Saiful spontan waktu itu dapat kata-kata seperti ini. Lah, Jan, ora pas. Ya, ini misalkan. Ya, dekat. Tadi kan Pak Saiful bilang ya, ini adalah guru yang dekat dengan siswanya. Ya, jadi dekat dengan siswa. Ya, sungguh menyenangkan. Jauh dengan siswa. Iya, ya. Jadi Pak Saiful nggak sanggup jauh dari kalian. Terus kelak semua ini akan menjadi kenangan yang akan terus. Nah, jadi misalkan suatu hari muridnya yang dekat itu sudah pada lulus ya. Jadi sulit untuk apa? Akan menjadi kenangan bagi guru, bagi Pak Saiful khususnya. Ya, jika nanti kalian sudah sukses, sudah lulus ya. Amin enggak? Amin ya. Nah, itu adalah contoh dari menggunakan metode picture ya, atau menggunakan gambar. Jadi beda. Kalau waktu SD kalian dulu kan membuat puisinya ngarang ya, ngayal gitu apa enggak? Ya, nah ini sekarang kalian diberi patokan ya. Temanya sudah ditentukan, gambarnya sudah ada, tinggal dibuat puisi. Ada bayangan ya? Pakai metode gambar dan gambar, tahu ya sekarang ya? Ada gambaran? Nah, sekarang waduh, double tipnya nempel. Nah, sekarang gambar yang Pak Saiful jadikan contoh, Pak Saiful lepas dulu. Sekarang berarti tugasnya untuk kalian ya. Mana tadi tutupnya? Nah, metode picture and mixture ada pertanyaan? Cung? Ada pertanyaan? Ada yang tanya? Ada yang kesulitan? Enggak ada? Berarti sudah tahu sekarang ya? Sudah mudeng, sudah ngerti ya? Picture and picture itu seperti apa? Tahu? Tahu. Nah, sekarang Pak Saiful punya nih contoh-contoh profesi atau cita-cita yang lain. Mulai yang mana dulu ya? Nah, yang ini dulu wis. Oh ya, nanti Pak Saiful ada tiga gambar atau 3 kelompok gambar yang isinya cita-cita yang berbeda. Nah, nanti tugasnya kalian memilih bebas mau pilih cita-cita yang mana.
Ya, sesuai keinginan kalian lah, mau pakai cita-cita yang mana. Nah, ini cita-cita yang pertama, ini Pak Saiful punya 3 kelompok gambar. Nah, ini seperti ini. Jangan ngeleh. Nah, kira-kira gambar yang pertama yang mana? Yang mana? Yang bawah. Oke. Kita sepakati yang bawah ya. Ini ada gambar apa? Ya, anak perempuan yang sedang belajar. Tulisannya apa itu? Ya, dia ceritanya lagi batin, lagi ngomong di dalam hati cara menghafal rumus matematika. Terus sampingnya? Ya, harus sering banyak latihan ya. Berarti dia itu berarti bisa kita gambarkan adalah anak yang suka sama pelajaran matematika. Oke. Nah, gambar yang kedua yang mana? Kanan atau kiri? Yang? Iya, betul. Pak Saiful juga sepakat yang kanan. Ya, jadi ceritanya dia sudah besar ikut kejuaraan atau olimpiade matematika. Dia juara nggak di sini? Juara, ya oke. Gambar yang terakhir berarti otomatis yang ini. Nah, karena dia punya background suka matematik, pernah jadi juara, akhirnya dia memiliki cita-cita atau menjadi seorang pegawai. Iya, pegawai bank ya. Itu biasanya namanya teller, kalau enggak CS, customer service ya di bank. Ini cita-citanya udah menjadi teller. Ini kita tempel ya. Ini ternyata nempelnya lama. Ini berarti gambar pertama ini ya, sepakat ya. Pak Saiful tempel di sini. Mbak, bantuin dicoplok, Mbak. Hati-hati ya mau lepas. Hati-hati lepasnya. Gambar yang kedua berarti ini. Ini berarti cita-cita yang pertama. Bisa? Dari jauh kelihatan ya? Kelihatan ya, Mas, Mbak? Bisa? Maning. Nah, ini jadi. Ini cita apa? Gambar yang ketiga. Nah, ini cita-cita yang pertama berarti menjadi seorang pegawai. Nah, sekarang cita-cita yang kedua. Nah, misalkan ini. Pak Saiful punya 3 kelompok gambar lagi. Kira-kira gambar yang pertama yang mana? Yang mana? Yang tangan kanan. Oke. Gambar pertama ini yang kanan ada gambar apa? Gambar anak kecil perempuan. Iya, sedang bersedih di depan. Iya, kuburan. Iya, kucing. Ternyata dia punya peliharaan, punya kucing tapi kucingnya meninggoy ya, meninggal. Dia di sini kelihatannya sedih nggak? Sedih ya. Ini berarti gambar yang pertama kita sepakati anak kecil sedih. Nah, gambar yang kedua kira-kira yang mana? Tangan kanan apa tangan kiri? Oh, oke. Ya, Pak Saiful juga sepakat yang kiri. Nah, ternyata dia ketika sudah besar, ini ceritanya dia wisuda ya. Ya, wisuda menjadi sarjana kedok. Iya, ternyata dia barang sudah gede dia jadi dokter. Ya mungkin dia rajin belajar. Aku cita-citanya pengen jadi dokter. Ternyata terwujud. Nah, kabar yang ketiga, dia menjadi dokter kucing. Dokter. Iya, ternyata dia punya cita-cita menjadi dokter hewan. Mungkin karena dia punya pengalaman buruk waktu kecil ya, dia kehilangan kucing kesayangannya ya, jadi dia sedih. Jadi dia punya cita-cita yang mulia yaitu ingin menyelamatkan hewan-hewan. Nyambung ya ceritanya ya. Oke, kita tempel. Mbak, bantuin klotok lagi. Jadi ini gambar yang kedua. Bisa? Ini gambar yang pertama.
Gambar yang ketiga sudah jadi dokter hewan. Ya, berarti cita-cita atau profesi yang kedua adalah dokter. Wah, nah nih sekarang profesi yang ketiga nih, mungkin yang laki-laki suka nih. Pak Saiful punya 3 gambar lagi. Nah, kira-kira gambar yang pertama yang mana? Oh ya, yang tengah. Yang tengah ada gambar apa? Ya, gambar laki-laki yang suka. Ya, punya apa? Gambar laki-laki yang suka atau gemar sekali olahraga. Ya, di sini dia ada suka angkat besi, workout ya istilahnya ya, kalau istilah kerennya. Ada lompat tali, itu namanya workout. Terus gambar yang kedua, kanan apa kiri? Yang ya kanan, oke, sip. Pak Saiful juga sepakat. Yang kanan ternyata ada sambungannya ya, ternyata dia itu hobi sekali olahraga, ternyata dia punya cita-cita menjadi ya tentara atau TNI ya, karena memang untuk masuk tentara itu kita harus mempunyai fisik yang sehat, yang bugar ya, makanya dia waktu kecil gemar berolahraga. Ternyata punya cita-cita jadi sentara ya, sentara langit ya. Jadi dia kepengen jadi tentara. Otomatis gambar yang ketiga adalah ini. Ini gambarannya gimana ini? Iya, ternyata dia akhirnya terjun ke medan peperangan ya, bersama teman-temannya membela nusa dan bangsa ini bersama tank baja ya. Berarti bukan sentara langit dong. Wong ada tanknya. Jadi kalau gambar pesawat ya sentara langit. Itu ya, nyambung ya ceritanya ya. Oke, kita Saiful tempel lagi, Mbak. Bantuin klotok. Hati-hati ngotoknya, mau lepas semua. Ini berarti gambar yang pertama. Gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Ya, profesi yang ketiga adalah menjadi ya sentara. Nah, sekarang Pak Saiful bagi LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik atau siswa. Ini nanti kalian gampang ya, nulis nama, nomor kelas sama absennya. Ini ada tata caranya. Nanti kalian bikin puisinya langsung di sini. Ya. Jadi kan tadi Pak Saiful di awal sudah bilang kalau umumnya puisi itu satu bait terdiri dari empat baris. Ini Pak Saiful sudah sediakan. Nah, karena masing-masing cita-cita itu ada 3 gambar, berarti ada 3 bait ya, bait 1, bait 2, bait 3, mewakili masing-masing gambar. Nah, kan kalian kan ini ya dituntut untuk ada pembelajaran namanya berdiferensiasi atau berbeda-beda. Ini makanya Pak Saiful sajikan berbagai jenis cita-cita. Jadi nanti kalian bebas mau pilih cita-cita yang mana. Ya. Misalkan Faif milih jadi tentara boleh, nanti dibikin puisinya. Terus misalkan Kamila mau jadi dokter hewan juga boleh. Jadi terserah. Kalian pilih gambar yang kalian suka. Nanti langsung ditulis puisinya di sini. Nah, di grup kelas 8G Pak Saiful sudah bilang untuk membawa pensil warna boleh, spidol boleh, krayon boleh. Itu gunanya agar tipografi puisi kalian menjadi lebih indah. Nanti kalau puisinya sudah jadi, boleh ini kertasnya dihias-hias. Dihias-hias pakai pensil warna, krayon, kulas, spidol, terserah. Kalau puisinya sudah jadi dihias, nanti biar jadi lebih indah. Nanti nilainya juga tambah tinggi. Ada pertanyaan? Ada, berarti bisa ya. Kita kerjakan. Pak Saiful bagi. Oh, yang ini ternyata. Bagi bak belakang. Dua, tiga, 4. Nah, spidol krayonnya boleh dikeluarkan.
Udah ya? Sudah dapat semua identitasnya diisi biar tidak lupa. Itu ada nama, kelas, nomor absen. Lebih. Oh iya, Jessica tidak masuk. Udah, boleh langsung dikerjakan. Ini kan kita 2 jam pembelajaran ya, berarti 80 menit. Kita tadi mulai jam 9, berarti sampai 10.20 ya. Kita sepakati mau berapa menit mengerjakannya. 20 menit cukup ya. Berarti sampai angka 2. Jarum panjang di angka 2 selesai. 20 menit mengerjakan, silakan. Kalau ada yang susah langsung tanyakan ke Pak Saiful. Nanti Pak Saiful bantu. Silakan pilih yang mana. Terserah. Wah, bagus ini. Udah punya lama ya Mbak ini ya Mbak. 48 warna mahal ini. Nah, silakan dimulai. Pakai absen ya yang lama aja dulu, nggak apa-apa. Burungan asing jawin Pak. Memang yang lagi ini banyak sih sekarang. Yang lagi PPL, yang selain aku banyak loh. Dosennya belum sempat apa ya? Apa join lo ya? Udah kan? Ini kita udah kan ya? Misalnya anak apa? Masuk. Iya, berarti memang belum masuk dosennya. Apa join lo kan ya? Ini kan kita sudah ini. Iya. Apa join lo ya? Jangan join lo di situ. Oh iya, belum dijoin dari tadi. Ya nggak apa-apa lah. Oh iya bener Pak. Berarti harusnya kayak gini dulu. Belum diklik join dong. Suara Pak. Kan bukti. Iya. Di foto kenapa? Di foto. Gue bukti pengen kok. Di foto aja di foto. Nah gue ya wis. Kalau ada yang susah langsung tanyakan. Yuk langsung dimulai. Memakai kata yang sederhana saja seperti Pak Saiful contohkan tadi. Ya, ya kalau yang kalian bingung, ini bagian atas itu untuk judul. Yang karya ya itu nama kalian. Misalkan judulnya Sentara Langit, karya Pak If gitu misal. Dari tadi belum dijawabin lo ya. Oh iya lah, bisa apa lah. Anu gelang jajal nek diaktifkan Mas Anu dosennya wis WA. Oh iya ge. Oh iya saya Panggil. iya masih di telepon. Sudah. Ini kan buktinya lah. Ya lah isap lalat baru dijoin apa. Ya Allah. Wah,
Aktif apa ya? Bisa kalalen kok. Astagfirullah. Ayo, langsung dituangkan ke dalam sebuah puisi. Kata-katanya yang sederhana saja seperti Pak Saiful contohkan tadi ya. Ayo, jangan kelamaan. 20 menit tok loh, waktunya loh. Oh, mau dioret-oretan dulu ya? Udah nggak apa-apa. Waktu istirahat. Panasar? Bukan. Ya gue maksudnya tak off nah kenapa orang ganggu malah payah malah bisa kelalen kok ya Pak. Oh ini Pak. Yuk. Sudah mulai Pak. Iya tadi lupa ternyata belum diklik join now. Pantesan Pak Nazar sama Bu Suci nggak masuk dari tadi. Mau ya Pak, baru iya soalnya HP juga saya offin jaringannya biar nggak ganggu ini sih perekamnya. Yeah. Ini lagi ngerjain puisinya Pak. Ini rata-rata pada di oret-oretan dulu ya, biar di lembar jawabnya nggak ini ya, nggak coret-coret ya. Udah nggak apa-apa. Ada yang susah? Ingat ya, kata-katanya yang indah. Terus sajaknya, belakangnya harus sama per baitnya. Terus boleh memakai majas. Skin bocah lagi garap terus rusak ya.
Dari nunggu sing pas mulas ya. Ya, ini rekan sih orang Oh ya. Ya? Sudah dapat berapa? Ya udah. Sama. Jadi apaan? Sentara. Ya tinggal 10 menit. Masih pada kosong, ayo mulai disalin.
Es breakingnya kelalen. Iya, 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 iya. Ya wis iki, Pak. Sudah selesai? Oh, udah. Biar semangat ya, kita selingi biar semangat lagi ya. Dari kan istilahnya apa ya, umup ya, mikir baik. Pak Saiful selingi ice breaking ya. Ini ada ice breaking namanya tepuk angka ya. Kalau Pak Saiful bilang tepuk 1, kayak gini. Kalau Pak Saiful bilang tepuk 2, oh udah ada yang pernah ya? Udah ada yang pernah mungkin dulu waktu SD ya? Atau di guru yang lain ya? Kalau tepuk 3, kalau tepuk 4, gitu. Kalau tepuk 5, gitu ya, tangannya kanan kedua kali, kiri kedua kali, satu ke tengah satu kali. Tuh, tahu ya? Oke, kita coba. Tepuk 1, tepuk 2. Ayo, nggak konsen Vicky. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Oke, tepuk 3. Gitu. Ya, tepuk 3. Ah, kan? Andika gue us umup ya, Andik. Dari tadi mikir sih ya. Tepuk 3. Tepuk 4. Nah, masih ada yang bunyi lagi. Tepuk 4. Ayo, Aan. Tepuk 4. Nah, gitu. Tepuk 5. Oke, berarti konsen semua ya. 3 kali tepuk 5. Oke, sip. Tepuk tangan. Baik ya. Semangat lagi ya. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Ya, waktunya tinggal sedikit. Garing banget itu mana sih Mas? Pancen puisi kue aslinya semua ya, cuma nek nang pelajaran kan. Majelis. Ayo, masih kosong. Mana orat-oratannya? Nah, ayo ditulis. Saya tinggal mewarnai ya. Papis. Dah, tinggal diwarnain. Bagus nih. ST cepet ngerjainnya. Dia dikasih apa bunga. Yo, ST sudah mulai mewarnai itu, yang lainnya jangan mau kalah. Yo, If. Dokter, tok, harus lebih spesifik lagi. Apa dokter he? Dokter hewan dong, iya tambahilah.
Kalau dokter umum kan bisa ngobatin manusia berarti ya, Bok. Kamu mau kepengen ngobatinnya hewan ceritanya. Ini tambahin dokter. Oke. Ayo, mulai disalin. Tuh, tinggal berapa menit. Ayo, waktunya sudah mau habis. Mulai disalin. Pak Saiful kasih tambahan waktu 5 menit lagi ya. Pak Saiful tambahin 5 menit lagi, wis. Oh, udah fail malah. Udah jadi, Daf? Ayo lanjut. Sing lagi dampingi bocah ngarep wis desu turun. main. Di. Warna. Oh ya, sing lainnya berapa Pak? Iki ora, Pak. Pak, habis ngangkene bae. Dah, mana tauhid. Jadi sentara langit. Dawa-dawa teman kata-katanya. Tapi pas ya. Udah dilanjut. Dikit lagi. Judulnya boleh loh, nggak cuma tentara. Misalkan apa? Ya misalkan apa ya? Kerennya menjadi tentara gitu. Misalkan boleh, nggak harus tentara tok. Ya, misalkan jadi tentara keren loh gitu. Misalnya boleh seperti itu. Jangan tentara tok boleh. Karyanya jangan lupa diisi karyaan gitu. Ya karyanya kamu Aan. Iya, karya Aan. Ya, oke, kenapa? Boleh bebas. Ya, menurut itu kan sudah ditentukan temanya. Nah, masa jadi guru lagi? Menurut yang itu, yang di depan, kamu pilih yang mana? Kalau kayak gini sama aja kamu bayangin sendiri. Kan ini pakai metodenya, metode gambar dan gambar. Sudah dituntun ceritanya. Pilih itu di depan.
Modal dokter, pegawai bank apa tentara, maning. Hah? Itu ada lagi. Oh, malah nasi salah. Maning kowe kat orang mudang berarti. Itu. Menurut gambar yang di depan. Waktunya sudah lewat. Kenapa sih? Sing ini dirampung nak bar piye karo minum capcine. Sing kecil-kecilannya basi. Mune SD bae berarti ya. Kok ngerampungna pelajarane lho. Pak, udah. Udah ya. Waktunya sudah habis. Sudah selesai ya. Nah, ini ada salah satu teman kalian yang sudah selesai. Pak Saiful lihat punyanya ST. Boleh ya Pak Saiful bacakan ya, S. Ini ada puisi karya ST ya. Judulnya Cita-citaku Dokter Hewan. Ya. Dulu aku mempunyai peliharaan, tetapi meninggal terkena racun. Aku sangat kehilangan hewan peliharaan. Jadi aku memutuskan untuk menjadi dokter hewan. Setelah lamanya, akhirnya aku lulus juga. Pas ya sama gambar ya. Dan mendapatkan gelar sarjana. Aku bisa menjadi dokter hewannya. Kini aku sudah menjadi dokter hewan. Setiap hari aku selalu memeriksa hewan. Aku sangat menyayangi hewan dan aku sangat mencintai hewan. Tepuk tangan. Bagaimana menurut kalian? Puisinya bagus? Bagus. Sesuai dengan gambar? Sesuai ya. Jadi sesuai dengan metode picture and picture ya, berarti ya. Oke. Itu salah satu contoh puisi yang Pak Saiful bacakan tadi punya ST ya. Nah sekarang berarti untuk menutup pembelajaran hari ini, Pak Saiful akan melakukan refleksi ya. Untuk refleksi yang pertama kita akan melakukan kesimpulan. Jadi kira-kira kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama kita mempelajari tentang apa tadi? Enggak, yang pertama langkah-langkah membuat puisi. Ada yang masih ingat apa aja? Ya oke. Apa aja Ki? Ya, itu tadi langkah-langkah menulis puisi ya, yang sudah diberitahukan oleh Oki ya. Yang pertama adalah menentukan tema, yang kedua mencari ide, terus menuliskan idenya ke dalam kalimat, terus membuat judul, terus yang terakhir tinggal disunting. Nah sekarang refleksi yang kedua adalah Pak Saiful akan melakukan ini,
memakai papan post-it. Ya, jadi nanti tata caranya adalah nanti kalian menempelkan perasaan kalian ya mengikuti pembelajaran hari ini. Perasaan kalian, kesan-kesan kalian mengikuti pembelajaran hari ini ya. Menyenangkan, membosankan, menyedihkan atau apa. Kalian tuangkan ke kertas origami itu, nanti pas Saiful keliling kalian tinggal tempelkan di sini. Gitu ya. Di belakangnya ada double tipnya. Jadi nanti jangan salah nulisnya biar nggak kebalik ketika ditempel. Gitu ya. Tinggal ditulis saja perasaan kalian pembelajaran hari ini gimana. Asik apa seru atau apa ya, ditulis di sini. Jangan lupa ditulis nama kalian. Warnanya bebas ya. Wah, lengket ternyata. Ditaruh belakang urut. Ini biar beda warnanya. Taruh belakang. Dua, tiga, empat. Taruh belakang. Mbak, ke belakang. 1, 2, 3, 4. Taruh belakang. Estafet. Estafet ke belakang. Estafet ke belakang. Estafet ke belakang. Pas. Dan silakan ditulis namanya dulu di atas. Jangan kebalik ya, sama double tip yang di belakang. Nanti nempelnya biar nggak kebalik sih. Nama kalian, nama panggilan juga nggak apa-apa. Terus tulis kesan-kesan atau perasaan kalian pembelajaran kali ini seperti apa. Pak Saiful pengen tahu. Ya kalau kalian seneng, Pak Saiful lebih seneng lagi. Lebih bahagia lagi. Kalau sudah, double tip yang di belakang dicopot, tempelkan sini. Nanti Pak Saiful yang keliling, wis, Pak Saiful yang muter. Sudah dikelotok, tempel. Dah, tempel sini. Bebas di mana? Ada yang sudah? Bebas di manaan? Ada yang sudah? Atau di bawah sukanya loh, atas B kosong, di atas B masih kosong. Nah, tempel mil. Double tipnya di bawah. Nah, tempel. Wah, ada yang pakai emot. Mana lagi? Mana?
bebas. Ada lagi? Oh, sana ya. Hah? Bebas. Mana Arya? Aduh, lepas. Mas ini nggak apa-apa. Nah, ada lagi? Oke, menceng. Sudah semua ya? Pak Saiful baca secara sekilas sangat senang, menyenangkan, namun menegangkan. Emang Pak Saiful serem ya? Menyenangkan, seru, asik. Alhamdulillah. Senang karena bisa tahu cara membuat puisi. Oke, berarti rata-rata menyenangkan ya? Ya, alhamdulillah Pak Saiful ikut senang. Ya, berarti sudah selesai pembelajaran hari ini. Oh ya, untuk pembelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya kan hari ini kita sudah membuat puisi ya. Berarti otomatis pertemuan berikutnya tinggal dibacakan. Jadi nanti akan ada materi membacakan puisi. Ya, jadi membuat puisi. Pertemuan berikutnya tinggal membacakan puisi. Ya, berarti sudah selesai ya pembelajaran hari ini ya. Pak Saiful mohon maaf bila ada salah-salah kata. Boleh ditutup dulu. Mas Ketua Kelas, dipimpin doa lagi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, tepuk tangan.